bagaimana posisi kalau bapak saya itu ada di posisi dibilang nyasar. Bagaimana saya nggak bisa ngebayangin kalau itu posisinya ada pada bapak saya. Cuma itu aja sih. Sosoknya yang mengingatkan. Iya betul. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kita mengundang Mas Upi di sini untuk memberikan penghargaan atau apresiasi karena Indonesia butuh orang lebih banyak lagi seperti Mas Upi menolong dengan ketulusan. Seluruh keluarga Indonesia. Nah sahabat dahsyat, sekarang kita bertiga mau beraksi di dahsyatnya sosial eksperimen. Nah sekarang kita mau ngapain emangnya Mu? Sekarang kita udah sama Pak Asep. Nanti War, agen kita akan mencari siapakah orang yang mau membantu Pak Asep ini untuk menemukan alamat anaknya tersebut. Gitu. Nah penasaran sahabat dahsyat seperti apa agen kita beraksi? Oke, cekidot. Pak Asep siap ya? Siapa? Siap. Pak Asep. Sekarang kita udah melihat agen kita udah turun dari mobil dan dia sedang berjalan. Dia cari Target kita yang pertama. Ini jalan panjang Pak. Apa sih? Oh, Pak. Nah, Kang Penjeruk dan turun di ini ya di atas tol tuh, kan turun ada ke bawah. Itu Ya, orang. turun. Apa Ini. mau ke sini ke Selipi bisa. Selipi. Ini Pak, saya harus tinggal 5.000 ongkos. Abang. Tadi naik apa tadi? Saya naik angkot putar depan, katanya Iya. depan nih. Tapi turun situ. Nah sekarang kita udah lihat di depan tuh bapaknya udah ganti target ya Mu ya. Ya, Pusing ya kepala saya. Kalau ini Pak, Lagi ngejalanin aksinya tuh ya. Lagi coba nanya, ngasih alamat yang tadi udah tulisin. Jadi di sini tuh bapaknya nggak bisa baca ya Mu ya. iya. Ceritanya bapaknya nggak bisa baca, agen kita nggak bisa Nggak bisa baca, baca. dan minta tolong untuk membacain terus ngasih tahu arah-arahnya di mana. Kemana? aja. bacain Pak. Kalau mau ke itu mana dulu Pak ya? Tahu. Ongkos tinggal goceng lagi, tebus. Untung saya nggak apa-apa. Kenceng deh tabrak. Apa-apa sih deh. Minta tolong Pak, ya, bisa nggak Pak? Ke antarin mana ke Selipi katanya siapa? Selipi. Mau ke ini, baca Pak. Saya nggak boleh ongkos, tinggal goceng. Tolong aja. Sampai depan ini. Alamat itu saya nggak baca Pak. Bukan saya. Karena saya udah nunggu. Selipi mendingan toilet aja. Toilet. Iya, ongkos tinggal goceng. Saya perlu bocor aja. Ya cukup Pak. Hah? Toilet. Bapak mau naik dari Selipi? Selipi. Nggak mau dari sana Ya, aja tuh. iya. Kalau mau itu sama saya ntar. Di situ. Saya lagi nunggu. Lagi Saya nunggu. lagi nambel. Menambah dulu. Tapi kalau bapak mau naik ke sana ya jauh. Saya udah ini tinggal goceng-goceng ini. Kemarin. Ada ya? Disampaikan Pak. Nggak usah, nggak usah asal dianterin ke tempat itu aja. Itu bis dekat ya. Iya. Nanti Oke sahabat dahsyat, akhirnya alhamdulillah ada juga target ya Mu ya, Ya. yang mau nganterin agen kita. Nah, target kita kebetulan adalah tukang ojek online. Oh tukang ojek online. Tukang ojek online. Sebiasa aja ngomongnya. Nah, tukang ojek online ini dia mau nganterin agen kita ke tempat bapak itu minta. Tapi harus lewat Ciledug dulu Mu. Iya, nggak apa-apa. Kenapa Yang dong? penting kan dia nganterin kan. Tapi kita lihat dulu, kita Iya. harus ikutin dulu, kita selidikin. Kenapa harus sampai Ciledug dulu? Nah, dan bener apa enggak dianterin agen itu agen itu beneran dianterin apa enggak? Benar. Masih penasaran kan sahabat dahsyat? Kita ikutin terus ya. oh, Lebarannya Ciledug dia nggak mau. Sama ke arah sana. oh. Ciledug. Ya dari naik ke Kokol ntar. Lebih parah lagi kamu jauh. Ya, yang dia tahu aja. Sini aja deh. Pak Selipi. Ya sini aja. Bapak ada ongkos nggak? Udah deh, ya ada. 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 Enggak, di bis ini dah. Pas perapatan dah. Saya nanya Pak. Itu ada terima kasih. Saya puyeng kalau jauh-jauh saya. Iya. Oh, kalau enak ke Ciledug jauh ya. Di sini aja deh, bis nyambung. Ini aja Pak ya. Ya. Dah.
pelan-pelan aja Mas. Agak santai, agak ini saya kalau Kita mau berhentiin bapaknya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Pak. Nah, mereka lagi berhenti, nah kita mau nyamperin mereka. terus siapa ya? Benar anak mudah-mudahan. Dia tahu nih, kenal nama saya. Halo Pak. Dengan Bapak siapa? Nur. Bapak Nur. Iya. Pak, kita dari dasarnya eksperimen sosial. Bapak sebelumnya belum kenal Bapak ini kan ya Pak? Belum kenal sama sekali. Tadi Bapak ini mintanya tolongnya gimana? Mau ke Karawaci, ketemu anaknya. Terus? Saya minta antri ke Selipi. Nah Bapak tadi Bapak sendiri kan lagi kena musibah kan, ban Bapak bocor. Bapak kok mau sih Bapak lagi kena musibah, Bapak tetap mau ngebantuin memang orang yang lagi kesusahan. Ya, saya ingat almarhum bapak saya aja. Iya, Nggak takut Bapak ini nipu atau Enggak. gimana? Oh nggak masalah. Jadi Bapak benar cuma mau nganterin bapaknya aja gitu. Oke. Udah, sama dahsyat. Akhirnya kita udah menemukan target kita yaitu Bapak siapa Maaf? Upi aja. Pak Upi. Oh Bapak Upi lagi dalam emang lagi kerja untuk narik ya. Emang kerjanya nih Pak? Iya, sebagai sampingan aja. Bapak kerja juga selain ini ada lagi? Ya, setelah itu ada lagi ya. Apa Pak? Saya ngikut di IO sih Pak, ada bawang kamera. Kalau lagi ada event? Kalau di event aja, kalau lagi nggak ada ya saya ikutin aja. Tadi Bapak mau nganterin Bapak ini ke Ciledug. Ciledug, ya saya juga mau, soalnya kan katanya ke Karawaci. Makanya saya mau ke arah sana. Akhirnya saya, tapi bapak maunya ke Selipi aja. Kasih kertas tadi ya? Ya, Kasih kertas. kasih Kertas itu. kertas sih tadi saya belum lihat. Cuma katanya luka katanya. Oh gitu. Jadi Bapak nggak takut gitu Pak? Apa? Kan sekarang banyak banget kan modus-modus orang yang kena kesusahan tapi taunya malah nipu. Bapak nggak ada waspada dan Bapak mau langsung nganterin gitu. Ya, Nggak pikiran ke sana. saya sih nggak kepikiran sana, alhamdulillah. Lagi pula, ya mungkin karena bapak ini udah tua, mungkin ya pasti tenaga kurang lah untuk berbuat nggak jahat, berbuat jahat. Bapak benar-benar tulus buat bantu Bapak ini ya. Ya. Oke, Sobat Dahsyat, hari ini kita dapat pelajaran ya dari Bapak Upi. Jadi Bapak Upi itu tadi kita udah lihat kan, Bapak Upi itu kena musibah, bannya bocor sampai dia rela mau nganteri gitu. Padahal bapaknya sendiri juga memang lagi kesusahan gitu ya. Dan ini jadi motivasi buat kita agar kita lebih peka lagi sama orang-orang yang memang di sekeliling kita lagi butuh pertolongan, memang kita wajib bantu yang Dan yang paling penting di sini saya belajar dari Bapak Upi bahwa ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus ingat bayangin kalau almarhum bapak kita yang diperlakukan seperti itu ke orang lain. Jadi kita juga harus membantu siapapun orang itu gitu. Dan semoga dengan adanya dasar eksperimen sosial ini bisa membuat Indonesia lebih baik. Alhamdulillah ya kita nemuin lagi satu orang yang berhati tulus mau ngebantu tanpa ada pikiran macam-macam. Ya, tepuk tangan buat Mas Upi. Mas, Kabar Mas? kok jaket hijaunya nggak dipakai? Kan tadi kan jaketnya hijau. Ya, kan buat kerja. Tapi tiap hari emang kerjanya udah berapa lama jadi ojek online? Saya baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan. Sebelum jadi ojek Saya online? ngikut di IO kalau ada event-event pameran aja. Oh, kalau ada. Kalau lagi ada Emang aja. ojek terus? Iya, tetap. Ini memang ojekers lah. Ojekers, mas sesuai dengan lagunya ya. Upi, Upi. Umi. Biar semangat. Kenapa Mas Upi mau membantu Pak Asep? Padahal Mas Upi saat itu juga lagi kedapetan musibah kecil. Ya, gimana ya? Awalnya sih, Boleh lebih keras suara sedikit? ya awalnya saya juga nggak kurang begitu enggak kalau bapak-bapak itu minta tolong. Karena dia ngelewatin saya dulu ke seorang pemuda itu. Lalu dia balik ke saya. Karena ya mungkin karena saya lihat ingat almarhum udah tua. Karena saya lihat udah gemeter. Minta ke Karawaci, katanya ketemu anaknya. Makanya saya bingung, Pak Karawaci di mana? Saya tanya juga, dia seperti gemeter. Saya juga nggak begitu jelas suaranya ya.
Karena dia berkeras minta ke Selipi, saya anterin ke Cikokol, dia nggak mau, ya tetep aja. Sama sekali nggak ada terbersit apapun. Nggak ada, saya nggak kepikiran apa-apa. Mas Upi tadi sempat bilang katanya ingat sama almarhum Iya, Bapak. betul. Nah itu emang ada kejadian apa sih Mas sama almarhum Bapak? Ya sebenarnya kejadian apa nggak ada ya, cuma bagaimana posisi kalau bapak saya itu ada di posisi dibilang nyasar. Bagaimana saya nggak bisa ngebayangin kalau itu posisinya ada pada bapak saya. Cuma itu aja sih. Sosoknya yang mengingatkan. Iya betul. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kita mengundang Mas Upi di sini untuk memberikan penghargaan atau apresiasi karena Indonesia butuh orang lebih banyak lagi seperti Mas Upi menolong dengan ketulusan. Baik, lagi ini kan bulan suci Ramadan. Ya. Mas Upi bisa menjadi saudara Inspirasi ya. semuanya. Hari ini mau ngucapin apa buat Mas Upi? Jadilah terus seperti Mas Upi yang sekarang, yang bisa menjadi teladan untuk generasinya Mas Upi, teman-teman seprofesi barangkali. Mudah-mudahan amal ibadahnya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Upi ini ada dari Dasyat, Iya. mohon diterima. Terima kasih buat Mas Upi. Sebesar 5 juta rupiah. Jangan dinilai nilainya atau jumlahnya, tapi ini adalah hanya bentuk apresiasi gitu Mas. Bukan berarti orang berbuat baik terus langsung kasih uang, bukan. Tapi ini simbolisasi penghargaan. Iya. Ya, semoga dengan banyaknya orang jujur seperti Mas Upi, hashtag dahsyat ada Indonesia lebih baik. Mudah-mudahan Indonesia jadi lebih baik dan juga Indonesia banyak orang-orang baik sehingga Indonesia jadi lebih baik. Betul, yang pasti untuk sahabat dahsyat di bulan Ramadan ini kan pasti banyak banget ketemu orang-orang baru di program-program Ramadan, on air, off air, ketemu langsung maupun lewat chatting atau segala macam. Nah, kadang-kadang kalau orang-orang itu tuh melihat aku tuh dengan tatapan aneh. Kenapa? Mungkin ibu belum mandi? Mungkin, Mbak. Tapi kalau udah begitu, anakku suka kesel ya. Terus tapi alhamdulillah suami aku selalu ngingetin kalau misalnya harus lebih sabar dan istighfar gitu. Udah bilang terserah deh orang mau bilang apa, yang penting kan yang tahu isi hati kita kan kita. Betul. Kita kan aneh-aneh begini, heboh-heboh gini kan memang ada tujuannya untuk menghibur gitu-gitu. Jadi memang di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, hikmah puasa tuh mengajak kita untuk saling berbagi cerita kebaikan. Iya, harus saling memberikan inspirasi positif. Betul, Informasi kelasnya. juga positif. Betul Mbak, sesuai dengan kata Mbak Inces ya. Setiap cerita kebaikan itu yang dibagi kelak akan menginspirasi kebaikan lainnya. Betul. Dan info lebih lanjutnya bisa dilihat di www.hikmahpuasa.com. Dan semuanya di sini bisa juga ikut berbagi ceritanya melalui media sosial dengan hashtag 30 hari kebaikan dan hashtag hikmah puasa. Juga melalui booth dan mobil hikmah puasa ya bisa berbagi di situ ceritanya. Jadi ini adalah saatnya tepiskan prasangka. Lihat Hempaskan prasangka. Prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka Betul. gitu. Harus serius yang ini. Ya, tapi ini Karena ngomong-ngomong- Allah selalu mencintai orang yang Tapi berkah, ngomong yang bentar dulu. Tadi dikasih 500.000 atau 5 juta nih orang. 500.000. Kan biasanya. Oh, kirain hari ini mau nambahin 4,5 juta. Insya Allah kalau nanti duit bayarannya belum keluar. Afi mah. Ini aja masih 3 bulan. Mas Upi Lalu. terima kasih ya. Belum selesai. Allah itu menyukai. Tunggu, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Jangan dulu. Tunggu mas, belum selesai dia ngomongnya. Mas, sampaikan kepada rekan-rekan seprofesi. Allah itu betapa mencintai sebuah kejujuran. Halo, cek. Yang mana sih nih? Seperti itu. Lalu Allah itu menyukai kalau keluar dari bibir lincah itu, bibir Bu Ayu dan siapapun itu, semuanya hal-hal kebaikan. Tidak boleh menggibah puasa. Ngomongin orang, semoga ini related setelah puasa. Gak lagi ngomongin orang, nyinyir, ngebully itu apa. Allah marah. Allah tidak lagi love kepada kita. Allah harusnya love dan aku pun I love you Allah. Seperti itu. Seperti laguku. Mana-mana kita yang ngomong gitu. Udah diem deh. Iya, Sari nih. I love you. Ayo semuanya tangan